Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat, salam damai semuanya. Kelompok barisan sakit hati ya, bisa disebutkan seperti ini. Karena ada aja isu atau gerakan atau gebrakannya untuk eh, Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Padahal kemarin kasusnya Pak Jokowi tentang ijazah palsu ini sampai sekarang belum tuntas. Ya kan, masih saja dipermasalahkan, harus ke sini ke sana. Aduh, nggak ada yang mereka percaya, mulai dari KPU, UGM, sampai semuanya nggak dipercaya. Nah, sekarang muncul lagi gugatan tentang ijazah SMA-nya Mas Wapres, sehingga beliau digugat 125 triliun. Wah, ini lumayan lucu gitu loh. Berarti kan nanti muaranya sama. Tidak percaya sama KPU waktu, berarti KPUD ya, waktu pencalonan wali kota. Tidak percaya sama KPU pusat waktu pencalonan wakil presiden. Nah, ya ini memang sengaja kayaknya. Sengaja dibuat isu ini atau dikeluarkan gugatan ini agar Mas Wapres tidak fokus dengan kerjaannya, agar Mas Wapres terganggu aktivitasnya, pikirannya, tenaganya, gitu ya kan? Nah, orang-orang ini kan yang membuat kegaduhan di negeri kita. Kenapa saya bilang kegaduhan? Karena sebelumnya KPUD sama KPU sudah menyatakan itu sah sebagai calon, sebagai, dan sekarang sudah menjabat wakil presiden. Karena ada rasa sakit hati, rasa kecewa, nah sehingga pikiran itu selalu negatif, muncullah negatif terus. Sehingga kemarin Mas Wapres waktu bertemu dengan ojol dikira settingan lah, dikira aktor bayaran lah, pencitraan lah. Ya karena pikirannya sudah negatif. Di alam bawah sadarnya itu apa yang dilakukan Mas Gibran pasti salah. Seperti itu. Semuanya serba salah. Karena mulai dari konstitusi lah, mulai dari apalah. Waduh, semuanya dicampurkan menjadi satu, seakan-akan semuanya salah. Padahal kita coba cermati, padahal keinginan Mas Wapres membantu Pak Prabowo ini sangat kuat. Membantu bagaimana Indonesia ini biar lebih maju lagi, biar lebih aman lagi, lebih sejahtera lagi. Makanya ada kolaborasi antara Pak Prabowo sama Mas Gibran atau Pak Jokowi. Di sini ada kolaborasi agar bisa mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan cita-cita bersama Indonesia lebih maju. Nah, kalau seperti ini, bentar-bentar ada kasus, bentar-bentar ada gugatan, bentar-bentar ada negative thinking gitu ya. Akhirnya kan Mas Wapres ataupun lainnya akan susah untuk bisa fokus mengerjakan program kerja unggulan, khususnya bagaimana bisa menciptakan itu semua kalau pikirannya ini diganggu terus, bukannya didukung tapi diganggu. Kalau seandainya mengkritik itu nggak masalah. Mas Wapres harusnya seperti ini, pendidikan harusnya seperti ini, nggak masalah. Lah ini gugatan tentang gugatan masa lalu, yaitu karena ijazah SMA yang dikatakan nggak sama dengan ijazah pada umumnya. Ya memang nggak sama karena Mas Gibran itu sekolahnya di luar negeri. Ya harus sama dengan ijazah SMA atau SLTA di
Indonesia ya nggak mungkin sama. Ini kan logikanya nggak masuk gitu loh. Ini para barisan sakit hati ini mau sampai kapan gitu loh? Mau sampai kapan kalian akan bersikap seperti ini? Padahal Pak Jokowi 2 periode dan sekarang Pak Prabowo ini sudah satu kesatuan ya. Udah membentuk koalisi agar Indonesia ini lebih maju lagi, lebih stabil. Kenapa Pak Jokowi merelakan yang awalnya bertarung full dengan Pak Prabowo dan sekarang harus koalisi? Karena Pak Jokowi melihat sosok Pak Prabowo ini yang bisa melanjutkan keinginan Pak Jokowi, bisa melanjutkan mensejahterakan Indonesia, bisa membuat Indonesia lebih maju lagi di tangan Pak Prabowo. Sehingga ada kolaborasi antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Jadi para kelompok-kelompok barisan sakit hati, coba kalian itu harus mandi taubat dulu. Takut hatinya sudah tertutup ya, sehingga tidak bisa melihat kebaikan sama sekali di diri Pak Gibran, di diri Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo pun karena sudah membentuk koalisi dengan Pak Jokowi, kalian juga membencinya. Nah, coba kalian renungi sendiri, kalau perlu sholat taubat ya, agar kalian bisa mendapat pencerahan ya. Jangan sampai gara-gara kalian sakit hati, gara-gara kalian kecewa, membuat suasana negeri ini makin gaduh, membuat suasana negeri ini makin kacau gitu. Kalian yang menjadi provokator, kalian yang menjadi perusuk. Jadi ayo kita sama-sama jaga Indonesia. Kalau salah kita kritik, kita sampaikan. Kalau sudah salah terus masih mau menyalahkan, itu yang parah. Ya. Kalau memang Pak Gibran ini ijazahnya salah, pastinya KPU sudah menolak sebelumnya. Tapi logika sederhananya nggak mungkin lah. Dia anaknya Pak Presiden, kok bisa ijazahnya sih diragukan gitu loh. Sampai Pak Jokowi menyekolahkan ke luar negeri, masih saja diragukan sama pihak-pihak ini. Aneh saya ini. Coba ayo kita kompak, jangan kasih celah kepada pihak atau barisan ini, membuat negara ini makin gaduh dan makin kacau balau. Ya, kita tetap setia, kita tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.